Ada di mana kita? Ada di museum. Ya, tadi Museum OHD itu adalah salah satu dari sedikit museum yang ada di Kota Magelang yang sungguhan ada karya seninya, bukan karya sejarah. Kita langsung disambut oleh aksara Jawa di sini sebelum kita bertemu dengan tour guide-nya. Belum masuk ini masih di lorong sebelum pintu masuk. Oh, ada gambar jantung itu guys. Di sini kita akan membayar HTM-nya Lewat shop. supaya kita bisa masuk ke dalam museum. Jadi teman-teman, kita di sini sudah mendapatkan tiket masuknya ya. Harganya 25.000, cukup murah untuk pelajar lokal ya. Dadah. Ya. Di sini kita sudah akan memasuki museumnya dan memulai perjalanan kali ini. Masuk mau tanya-tanya sebentar dulu nih Mas. Ya. Dari nama museumnya kan OHD. Itu namanya diambil dari mana ya Mas? OHD Museum itu merupakan salah satu museum pribadi yang namanya itu diambil dari nama pemiliknya. Beliau adalah Dr. Ui Hongjin, makanya disingkat menjadi OHD Museum. Seperti itu. Kalau boleh tahu itu Dr. Ui Hongjin sendiri adalah seniman nggak? Beliau merupakan seorang kolektor atau pencinta seni yang memiliki koleksi karya-karya seni rupa modern dan kontemporer yang mewakili di setiap zamannya. Jadi beliau itu karya-karya yang dari generasi tua sampai muda itu ada. Ya sudah. Baik pemirsa, mari kita masuk ke dalam museumnya saja. Tanpa basa-basi. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Di mana karya-karya kelompok Sakato itu rata-rata bercorak non figuratif, makanya banyak sekali karya-karya yang abstrak. Mungkin nanti bisa dicermati sendiri karena kan sebenarnya suatu karya seni itu kan ketika seorang seniman selesai membuat karyanya itu terserah pemirsanya atau penikmatnya, dia mau menginterpretasikan seperti apa itu bebas. Jadi ini setiap ganti itu nggak pernah sama ya? Nggak pernah berulang gitu sama? Terkadang ketika dalam konteks pemilihan karya yang itu kan kita ada semacam kurator atau yang dia yang menyeleksi memilih, di mana ketika masih ada karya-karya yang sesuai dengan tema yang dihadirkan, misalkan tentang politik, tentang kebangsaan dan sebagainya, itu ketika dimasukkan ke dalam pameran karena itu masih ada hubungan dengan tema yang disajikan. Oke guys, ternyata karya seni yang sedang dipamerkan saat ini adalah milik kelompok Sakato loh. Mereka adalah kelompok seniman dari Padang yang sedang studi di Yogyakarta. Pak, mau tanya Pak, ini kalau seni yang melihat seperti ini itu maknanya apa Pak? Jadi ini sebenarnya senimannya itu dia mencoba dengan stikulan yang dimana dalam judulnya kan tentang bertekunikan. Jadi dia mencoba membuat suatu karya yang di situ mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita. Dimana kan itu merupakan sesuatu yang baru, teknik dia mencoba segala sesuatunya. Nah, ini itu senimannya yang prosesnya yaitu bentangkan kanvas ini dia bilang ukurannya sekitar 3 meter kali 1, dimana yang kemudian dia dengan teknik membuat spandangnya. Jadi ini sebenarnya kalau belajar dari spandangnya yang dia buat seperti menenggok seperti itu. Dan itu real juga kayu, tapi dengan prosesnya yang berbeda. Karena kan teknik dari seniman itu macam-macam. Cara menenggoknya mungkin kalau misalkan dengan bambu itu kan bisa dengan dipanasin dulu atau juga mungkin itu hampir sama dengan teknik yang dipakai oleh seniman ini. Ya, Mas, kalau untuk lukisan yang ini kan sepertinya model cara melukisnya, cara catnya itu tampaknya kan berbeda. Yang di sini bertekstur, yang
Di sini misalnya kan tampak mulus. Ini emang ciri khas dari pelukisnya. Ya, jadi kan intinya kan tiap seniman itu mereka mempunyai karakteristik yang berbeda, baik itu dari segi teknik, tema yang dihadirkan atau gaya-gaya. Ada seniman juga yang bersifat naif yang menggaya kekanak-kanakan seperti Nisa. Tapi seniman ini, kesenian itu juga mencoba dengan membuat sesuatu yang ada semacam bentuk berbeda. Bahkan ini materialnya itu dia semacam kayak ada sengaja kanvas yang kemudian di apa dengan material sendiri dibuat seperti jadi kan ada kolase atau Ada teksturnya. iya iya Untuk maknanya dari lukisan ini apa ya Pak? Apakah setiap lukisan yang terlihat abstrak itu memiliki suatu nilai yang ingin disampaikan? mungkin dari senimannya sendiri itu sebenarnya tentunya ada, tapi kan ya itu yang seperti saya bilang tadi, kita sebenarnya bebas untuk mengekspresikan seperti apa, karena kan cara pandang atau di dalam kita penglihatan suatu karya itu berbeda gitu kan. Ada yang gimana sesuatu karya itu corak abstrak itu justru bisa dilihat itu harus dengan butuh waktu yang agak lama, karena dia harus fokus mencoba menerka apa sih sebenarnya yang berbeda dengan lukisan yang bercorak figuratif yang apa pemandangan alam dan sebagainya. Kalau abstrak itu kan kita mencoba menghasilkan sendiri. Tapi kalau dari senimannya itu kan menamakan karya ini kan sebagai karya tulang punggung. Nah, itu tuh cara menginterpretasikannya sesuai maksud dari senimannya itu gimana? Mungkin musika kan sebagai suatu hal yang istilahnya kan yang emas dan sebagainya, perasaan yang istilahnya yang gemerlap dari suatu perasaan, dimana kan tulang punggung itu kan bukan inti dari apa tulang yang ada di tubuh. Dan ketika tulangnya itu sudah mulai apa tidak sesuai atau makanya kan rasa dari itu sendiri kan akan hilang. Jadi orang yang mungkin kehilangan suatu apa mustikanya, kehilangan jati dirinya dan sebagainya. Iya Pak. Ya. Itu dari karya yang ini dengan yang itu apakah perawatannya berbeda-beda Pak? Lalu cara perawatannya sendiri bagaimana? Untuk yang jelas setiap karya itu kan mungkin dari media itu kan hampir sama, dimana dia menggunakan kanvas, kemudian ada yang menggunakan akrilik, pastel dan sebagainya. Untuk perawatan yang jelas itu kita meminimalisir kotoran dan debu. Kemudian dengan suhu yang terjaga, dimana kalau apalagi iklim Magelang yang seperti ini itu kan setidaknya harus dengan RH yang terjaga, dimana tidak boleh terlalu panas, karena dimana kalau panas kan akan menimbulkan retak dan sebagainya. Tapi kalau dingin, kedinginan itu kan akan mempercepat tumbuhnya jamur. Jadi secara tidak langsung mungkin apalagi dengan warna cat yang hitam itu, kalau dengan gaya corak lukisan yang tebal-tebal seperti itu akan lebih mudah jamur itu akan tumbuh. Jadi dengan era yang terjaga dan sebagainya. Dan makanya seni itu yang paling bagus itu harus dipajang. Kalau dipajang itu sekaligus melakukan controlling. Jadi dikontrol secara berkala. Makanya kan kita di sini itu tujuan kita merotasi karya-karya yang dipajang itu sekaligus memberikan kontrol terhadap karya-karya yang ada di koleksi. Meskipun untuk kali ini itu kita sekarang bukan dari koleksi dari koleksi. Lalu untuk apakah semua karya itu sama, atau misalnya ini kan dia 3 dimensi, dan 3 dimensi juga itu berbeda, atau ada mungkin sebuah karya yang khusus caranya untuk merawatnya itu? Tergantung dari usia karya itu sendiri. Misalkan corak karya yang usianya lebih tua, itu kan akan cenderung rentan sekali dengan mungkin keretakan dan sebagainya, atau bahkan kan di zaman itu material yang dipakai itu kan dia seadanya. Terkadang secara tidak langsung karena faktor di kolektornya sebelumnya kurang memperhatikan seni, itu kan ada yang sebagian mungkin melupas, ada yang pecah, ada yang bahkan ada yang kurang hati-hati karena akan menjadi sobek. Itu kan makanya memerlukan
perhatian yang khusus. Di mana juga untuk pemilik museum ini itu dia ada restorator yang dia secara berkala itu melakukan perawatan terhadap karya-karya seni yang ada. Tinggal contohnya ini harganya kisaran berapa? Jadi tiap seniman kalau untuk price-nya itu kan tergantung dari senimannya. Tapi terkadang seorang seniman itu ada yang memberi harga misalkan beda dengan ketika dibeli seorang kolektor yang di situ tidak akan dipubliskan. Tapi ketika karya-karya itu dibeli oleh seorang kolektor yang beliau memiliki museum seperti ini, itu mungkin harganya akan sedikit ada negosiasi karena secara tidak langsung ketika suatu karya itu banyak dilihat oleh publik, akhirnya yang beruntung senimannya, karya-karyanya mereka dikenal, selama senimannya dijudakan, disitulah poin tersendiri ketika suatu karya seni itu dibeli seorang pemilik museum dan sebagainya. Untuk nilainya itu kan dari senimannya sendiri, atau bahkan mereka itu karena dengan berkembangnya waktu sekarang kan seniman itu ada manajemen artisnya juga, tidak hanya artis-artis yang dilihat itu yang mereka memiliki manajemen, tapi seniman juga mereka mempunyai manajemen yang di situ dia akan mencoba saling ketergantungan, saling berhubungan, melakukan komunikasi dengan sebagainya. Dia akan mencoba memfungsikan hasil karya-karya dari seniman itu sendiri, dan juga dia akan mengkoreksi terhadap kolektor menawarkan, istilahnya secara tidak langsung menunjukkan, menawarkan supaya hasil karya dari seniman itu sendiri bisa dilepas dimiliki oleh seorang kolektor. Jadi di sini terlihat bawah jendela yang sedang berembun, kemudian dilukiskan, dan seniman ini seolah-olah melukiskan jarinya di jendela yang berembun tersebut. Jadi di sini ada lukisan, di mana lukisan itu terdapat 5, namun itu merupakan 6, namun merupakan satu kesatuan seni ya. Dimana ini dari deskripsi ini menjelaskan ke-6-6-nya bahwa ini merupakan sepenggal halaman cerita gambar yang bercerita tentang makhluk mekanis dan seorang gadis kecil. Dengan yang kalau saya lihat itu seolah-olah kita dari bumi melihat berbagai macam galaksi yang ada, disertai bintang-bintang, planet-planet, meteor-meteor. Juga ada kayak Kemudian jadi setelah mengunjungi museum ini, intinya ini sangat luar biasa, banyak sekali pertunjukan yang abstrak, Ya. kemudian ada yang memiliki Kreatif. nilai-nilai bagus. Ya, Saya jadi menambah kreativitas yang agak tidak bisa dicerna. diinterpretasikan, Iya. tetapi kita masih bisa mengambil nilai-nilai lainnya. Iya, iya. gitu. Dadah.